Memandang laut dan langit adalah tempat saya belajar. Dari laut, kita belajar bagaimana cara berpikir secara luas. Dan dari langit, kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Cerita dari laut telah tiba di Bumi Berazam, Tanjung Balai Karimun. Cerita dari laut sudah berada di Lanal Tanjung Balai Karimun. Ada cerita apa di Lanal Tanjung Balai Karimun? Ayo ikutin. Jalan Seva. Jai Mai. Mohon maaf Komandan, sedang briefing. Kebetulan Komandan Kal sama Kepala Sakal baru selesai presale brief sebelum bersama patroli. Lanal Tanjung Balai Karimun adalah lanal di perbatasan yang dengan perbatasan Malaysia dan Singapura. Sekarang akan kita melaksanakan patroli di perbatasan. Cerita dari laut ingin bergabung Komandan. Boleh Komandan? Mbak Grace, dengan sangat senang hati jika Mbak Grace berkenan ikut berlayar bersama kami. Ayo kita berangkat Mbak Grace. Komandan, mohon izin, ini dermaganya unik sekali. Apa maksud dari gambar-gambar ini, Komandan? Sengaja nih Mbak, dermaganya saya buat batik khas Karimun ini untuk membawa kearifan lokal daerah di mana kita berdinas Mbak. Nah ini kan ada 3 warna, ada warna kuning, merah, dan hijau. Ini memang warna-warna khas Melayu ini Mbak. Nah ini namanya batiknya batik Lendot ini, khas Karimun ini Mbak. Saya ngantar Mbak Grace sampai sini aja Mbak Grace, selamat berlayar bersama Kal Pelawan Lanal Tanjung Balai Karimun. Siap, kami izin berangkat Komandan. Ya. Siap. Loh, namanya Pelawan? Ini sama dengan pantai yang tadi saya kunjungi ketika bertemu dengan anak-anak kecil. Saya berada di Kal Pelawan, ada Komandan, kita jadi bincang-bincang. Selamat siang Komandan. Selamat siang Mbak Grace. Saya bersama dengan Kapten Laut Pelaut Bagus Setiawan, Komandan Kal 1467 Pelawan. Komandan, tadi saya mengunjungi sebuah pantai yang sangat terkenal di Tanjung Balai Karimun, Pantai Pelawan. Saya sangat terkejut ternyata namanya sama dengan Kal kita ini. Betul sekali. Bisa dijelaskan tentang Kal Pelawan? Jadi Kal Pelawan ini diambil dari nama salah satu pantai di Tanjung Balai Karimun, yaitu Pantai Pelawan. Dan kebetulan Kal Pelawan ini berada di jajaran Lanal Tanjung Balai Karimun, sehingga nama yang diambil Kal Pelawan ini diambil dari nama pantai tersebut. Begitu, jadi Kal Pelawan 1467. Seperti itu Mbak Grace. Kapal ini buatan anak negeri ya Komandan ya? Betul sekali Mbak Grace. Kapal ini bikinan buatan anak negeri, yaitu dibikin di galangan Lim Nautical Shipyard yang berada di Batam. Di Kal Pelawan ini sendiri masuk di jajaran Lanal Tanjung Balai Karimun pada tanggal 1 Juli 2020, sehingga kapal ini termasuk kapal baru gitu Mbak Grace. Ya, sebagai salah satu unsur di Lanal TBK tentunya Kal Pelawan ini mempunyai fungsi yang sangat penting ya Komandan ya? Betul sekali Mbak. Oke Mbak Grace, jadi Lanal Tanjung Balai Karimun itu berada di 2 perbatasan negara, yaitu Singapura dan Malaysia. Untuk itu Kal Pelawan sendiri mempunyai tugas pokok, yaitu menjaga keamanan wilayah laut perbatasan. Di samping tugas kita untuk mengamankan wilayah Karimun, juga mengamankan wilayah laut perbatasan tersebut. Begitu Mbak. Mike Tenggo Suci, kapal patroli lambung kiri Anda, panggil selamat sore. Masuk di sini Mike Tenggo Suci. Selamat sore Pak. Ini dengan Kal Pelawan dari Lanal Tanjung Balai Karimun Pak. Siap Komandan. Arahan Komandan. Pak, kapal Anda apa mengalami gangguan Pak? Oh
untuk sementara tidak ada, Komandan. Kami di sini cuma melaksanakan lego, Komandan. Baik Pak, sebagai informasi Pak, yang area Anda lego itu mengganggu alur lintas kapal Pak. Di Roger, Komandan. Harusnya bagaimana, Komandan? Mohon Pak, untuk jangkar Anda segera diangkat, lego di area yang sudah ditentukan Pak. Baik, Komandan. Kami angkat jangkar, cari posisi yang ditentukan, Komandan. Oke Pak, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat sore. Selamat sore, Komandan. Terima kasih banyak, Komandan, informasinya. Cerita dari laut berada di tapal batas NKRI. Kita berada di Posal Takong Hiu dan senang sekali saya bersama dengan Dan Posal Takong Hiu, Letnan Syahrudin. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat siang, Bu Grace. Ya, Komandan bisa diceritakan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh prajurit Lanal TBK di Posal Takong Hiu? Kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Pos Pengamat TNI Angkatan Laut Takong Hiu adalah satu, pemantauan terhadap lalu lintas kapal yang melintas di Selat Malaka. Yang kedua adalah kita melaksanakan patroli keamanan laut terbatas di sekitar wilayah kerja Posal Takong Hiu. Yang ketiga, kegiatan kita adalah melakukan koordinasi dengan instansi maritim terkait. Salah satunya adalah Divisi Navigasi. Ya, ini apa ini, Komandan? Ini adalah PTR. PTR ini adalah pilar titik referensi yang dibangun oleh Pusditiro Salol TNI Angkatan Laut. Ini menunjukkan adalah tapal batas, perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara Malaysia yang berada di koordinat 01 derajat 11 menit 30 detik lintang utara dan 103 derajat 21 menit 08 detik bujur timur. Posal Takong Hiu dibangun secara permanen itu sejak tahun 2004 dan menaranya ada di sana. Mari kita ke sana. Silakan. Ini Pak Agung, petugas dari Distrik Navigasi kelas 1 Dumai, Bu. Kami sehari-hari sini bekerja untuk menara navigasi dan berfungsi untuk keselamatan pelayaran di Selat Malaka. Nah, kalau TNI AL kita pengamatan lalu lintas di Selat Malaka, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita melakukan patroli keamanan laut terbatas, berkoordinasi dengan petugas dari Distrik Navigasi, iya. Terkait dengan bahaya navigasi dalam Iya, keselamatan pelayaran. Cerita dari laut, saat ini kami berada di atas perairan Tanjung Balai Karimun. Saya bersama dengan Komandan Posal Moro, Letnan Hendriono. Tadi saya menggunakan kal Pelawan dan kita ditransfer ke boot kecil ini untuk menuju Moro. Komandan bisa diceritakan ada kegiatan atau aktivitas apa saja di Posal Moro? Selamat datang Mbak Grace di wilayah perairan Posal Moro. Rencananya kita akan ke tempat budidaya rumput laut, di mana merupakan potensi maritim dari Posal Moro. Hari ini kita akan melaksanakan panen rumput laut. Lalu nanti kita akan ke tempat pengolahan rumput laut tersebut. Jadi kita akan panen di atas perairan ya? Iya, Komandan, betul ya? Mbak. Menarik sekali, ikuti terus cerita dari laut. Saat ini kita berada di tempat pembudidayaan rumput laut. Saya bersama Pak Azlan, beliau adalah Ketua Kelompok Pembina Budidaya Rumput Laut. Betul ya penyebutannya Pak ya?
Ya, Pak Aslan bisa diceritakan kegiatan untuk pembudidayaan rumput laut di perairan Moro ini? Jadi sekitar ada 100 kakak masyarakat yang kita bina di beberapa pulau. Nah, kita mengangkat di sini rumput laut menjadi komoditi utama karena apa? Rumput laut salah satu kebutuhan untuk industri, baik itu makanan maupun minuman. Itu banyak pasar permintaan dari pasar untuk pasar rumput laut, mudah dipasarkan saat ini, dan ini juga bermanfaat untuk mengangkat ekonomi pesisir. Kita bisa lihat lebih detail cara ininya ya Pak ya, pembibitan dan panennya ya Pak. Cerita dari laut tiba di Pulau Jang dan senang sekali saya bersama Pak Kurniawan, Kepala Desa Pulau Jang. Pak, ini bisa diceritakan apa ini bagan dari yang ada di papan ini? Baik, ini program dari Bapak Kasal dilaksanakan Lanal Tanjung Balai Karimun, adalah salah satu di Desa Jang akan dibuat Kampung Bahari Nusantara. Pembangunan yang akan kita rencanakan rumah pintar, dan kedua pembuatan joglo rumah pintar ini tujuannya adalah supaya anak-anak bisa santai. Ketiga, pembangunan gapura ini memang direncanakan di pintu masuk pelabuhan Desa Jang, dan pengolahan rumput laut yang dilaksanakan juga di Desa Jang. Selamat datang Mbak Gris di Ibu. cabang 6, Korcap 4, Daerah Jelas Nastri Armada 1. Saya bersama dengan Ibu Dewi Maswedi dan kita akan melihat ke dalam kantor Jelas Nastri cabang 6. Monggo Mbak Gris. Ada kegiatan apa saja Ibu di cabang 6? Salah satunya ini Mbak Gris kegiatan budaya, yaitu kerajinan tangan dari kulit kerang dan sisi ikan. Kemudian hand buket ini dari kain khas tenun Karimun. Kemudian Mbak Gris, dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, kita melakukan penanaman hidroponik yang insya Allah 3 minggu sekali kita panen. Kemudian kita ada TK Hang Tua. Dalam rangka untuk meningkatkan imunitas tubuh, kami juga melakukan kegiatan olahraga voli yang kita lakukan dalam seminggu sekali. Dan satu lagi Mbak Gris, ini merupakan ikonnya ibu-ibu cabang 6, yaitu tarian Melayu. Karena beberapa kali kita menang di perlombaan dan diundang di beberapa event baik Jelas Nastri maupun di Pemda Karimun ini Mbak Gris. Kebetulan hari ini Mbak Gris kita ada latihan tarian Melayu, jadi mohon waktu kita mempersiapkan perlengkapan tariannya dulu Mbak Gris. Ibu Ketua ikut latihan menari juga? Iya benar Mbak Gris, karena saya kebetulan hobi menari, jadi saya ikut latihan menari. Begitu. Wah, saya sangat antusias melihat latihan ibu-ibu cabang 6 tarian Melayu. Mengarungi lautan, menghampiri pulau-pulau hingga ke tapal batas NKRI membuat kita semakin mencintai negeri ini. Sekian cerita dari laut episode Lanal Tanjung Balai Karimun. Sampai bertemu kembali di cerita dari laut episode berikutnya.